Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Setelah mengungkap dua penipuan investasi aplikasi trading binary option, polisi kini juga mengungkap penipuan investasi lewat robot trading dengan aplikasi Fahrenheit. Polisi juga membuka posko pengaduan korban Fahrenheit. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap 3 penipu investasi lewat robot trading dengan aplikasi Fahrenheit. 3 orang yang ditangkap berperan sebagai pencari korban, petugas administrasi, dan pengelola situs web Fahrenheit. Yang belum tertangkap adalah bos besar Fahrenheit. Kasus robot trading Fahrenheit telah memakan korban hingga puluhan miliar rupiah dengan jumlah hingga ratusan orang. Polisi yakin korban masih ada sehingga membuka posko pengaduan kasus Fahrenheit. Ada 3 orang yang kita amankan terkait dengan pelaku-pelaku daripada robot trading tersebut. Untuk kelanjutannya, saya menyampaikan kepada masyarakat yang memang tertipu terkait dengan usaha yang mereka lakukan, kami di Polda Metro akan membuka posko pengaduan. Jadi kemudian sudah ada 100 orang lebih masyarakat yang tertipu untuk melaporkan pengaduan. Nanti kita akan jadikan satu di LP yang sudah ada tersebut. Salah satu korban Fahrenheit mengaku ia dan beberapa rekannya telah menunggu itikat baik dari pemilik Fahrenheit, Hendry Susanto, yang sudah lebih dari sepekan menghilang. Ini kalau yang saya dengar, Fahrenheit itu sampai dengan 5 triliun, laporkan ke PT Fahrenheit, Fahrenheit Robot Trading, dan juga CEO-nya, Hendry Susanto. Karena sampai detik ini, Hendry Susanto nggak bisa dihubungin, jadi ya kami memutuskan untuk mengambil tindakan. Sebelum diadukan ke polisi, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan aplikasi Fahrenheit dan Viral Blast adalah penipuan. Keduanya dinyatakan melaksanakan investasi ilegal dan kini telah diblokir di Indonesia. Investasi tentu kita melakukan penghentian kegiatan robot-robot ini, termasuk Fahrenheit ini. Nah, pada saat kita hentikan, ternyata masyarakat yang ikut di sana berdampak tentunya. Ini tidak bisa kita hindari tentunya. Ada dampak bagi mereka sehingga mereka tidak bisa mendapatkan, tidak bisa withdraw uangnya yang selama ini bisa dilakukan penarikan-penarikan dan dapat keuntungan-keuntungan. Ibarat nasi tumpeng, kita memblokir kegiatan itu dengan memotong atasnya sehingga kerugian masyarakat yang di bawahnya yang semakin besar itu bisa kita hindarkan. Jadi kita memitigasi risiko yang lebih besar. Menurut OJK, Fahrenheit ilegal karena dianggap memainkan uang masyarakat tanpa kejelasan sistem bagi hasil investasi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Fahrenheit dan lain-lainnya adalah bahwa robot trading ini kan biasanya memerlukan penggunaan perangkat lunak yang ditautkan ke broker. Pada dasarnya mereka melakukan broker ke luar negeri. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan ilegal tentunya, bahwa mereka menerima deposit dari masyarakat untuk masuk di perdagangan robot trading, kemudian mereka melakukan trading itu dengan broker di luar negeri. Sebelum posko pengaduan dibuka, Polda Metro Jaya, para korban Fahrenheit sudah melapor ke Bareskrim Polri. Sebelumnya, Bareskrim juga mengungkap penipuan investasi yakni lewat trading binary option dengan tersangka Indra Kents dan Doni Samanan. Selain pasal penipuan, Indra yang menjerat korban dengan aplikasi Binomo dan Doni dengan aplikasi Quotex, keduanya juga dijerat pasal pencucian uang. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah ada rekan kami Fedriska Ananda di Polda Metro Jaya yang memantau pelaporan korban di posko pengaduan penipuan investasi Fahrenheit. Fedriska, sudah berapa banyak orang yang mengadu ke posko pengaduan terkait dengan korban penipuan investasi Fahrenheit ini? Ya, Junior dan juga saudara, informasi yang terakhir kami dapatkan bahwa memang hari ini total sudah ada 100 orang pelapor dengan 55 LP. Nah, dari petugas kepolisian sendiri sengaja membuka pusat pengaduan terkait dengan investasi bodong aplikasi Fahrenheit dengan robot trading ini. Nah, polisi juga mengatakan bahwa posko pengaduan ini akan dibuka di lantai 1 gedung di Treskrim Sus Polda Metro Jaya, dan hingga saat ini polisi masih menanti ada mungkin karena dikatakan masih ada kemungkinan potensi korban lainnya. Oleh karena itu polisi masih menunggu masyarakat yang merasa dirugikan oleh investasi bodong dengan aplikasi Fahrenheit ini untuk dapat mengadukan langsung ke di Treskrim Sus Polda Metro Jaya. Nah, hal ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya dikarenakan memang
banyaknya terkait dengan aduan penipuan dari investasi bodong dengan modus trading robot trading ini, Juno. Nah, memang pusat pengaduan ini dibuka oleh Polda Metro Jaya dikarenakan memang agar para korban ini dapat mencapai jalur hukum dengan mudah begitu, sehingga dapat dibantu oleh petugas kepolisian. Sehingga memang dengan skemanya adalah polisi ini akan mengumpulkan semua laporan-laporan ini dan kemudian akan dikompilasikan dengan menjadi satu laporan begitu. Nah, dari petugas kepolisian sendiri juga mengatakan telah setidaknya menahan 3 tersangka dengan inisial D, IL dan juga DB, tentu dengan perannya masing-masing, dan hingga saat ini polisi mengatakan masih ada kemungkinan tersangka atau potensi tersangka yang saat ini masih menjadi buronan atau masih dalam pengejaran kepolisian, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Fedriska Ananda dari Polda Metro Jaya terkait dengan kasus penipuan investasi robot trading.